Satu bor nanti untuk 3 orang, satu presentasi, yang dua mengamati dan memberi umpan balik bergantian. Waktunya 45 menit, jadi peserta satu Bapak Ibu itu 15 menit itu sudah untuk presentasi dan sudah untuk umpan balik. Atau bisa 10 menit, 10 menit, 10 menit, kemudian 15 menitnya nanti silahkan disimpulkan dari hasil masukan dari teman-temannya, dari nanti dibuat kesepakatan sehingga Bapak Ibu nanti menyepakati kembali format pemetaan kekuatan. Kan kemarin dari kelompok 1 ada berapa kemarin? 5, saya lupa saya. Kelompok satunya ada 7, kelompok 2-nya ada 5, kelompok 3-nya ada 4 gitu. Silahkan nanti didiskusikan sehingga menemukan satu formula untuk format pemetaan kekuatan. Kayaknya ini masuk ke sini deh, ini masuk ke sini. Silahkan nanti didiskusikan. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu masuk kembali ke main room. Nah, di main room itu dari hasil masing-masing berbagi, kita diskusikan secara garis besar dulu untuk untuk menjawab pertanyaan yang nanti kita bicarakan di main room. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu diskusi di bornya. Jadi di bornya nanti ada 4 bor yang saya siapkan. Satu bor terdiri dari 3 orang, satu presentasi, yang lain menyimak dan memberi umpan balik, dan dilakukan secara bergantian. Nanti di bor satunya Bu Nisa dan Pak V, karena Pak Rudinya ini kan. Kemudian bor 2-nya Pak Maman, Pak Tongam, dan Bu Boni. Kemudian bor 3-nya Pak Eko, Bu Yanti, dan Flu Flora. Kemudian bor 4-nya Bu Feni, Bu Reni, dan Pak Romwell. Silahkan saling mempresentasikan dan saling memberikan umpan balik. Kemudian nanti masing-masing kelompok menemukan formula yang sama untuk pemetaan kekuatan itu, disepakati. Baru nanti formula yang sama masing-masing bor ini kita bawa ke diskusi di main room lagi. Di main room nanti Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti menjelaskan hal-hal baik pada tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok lain dan mungkin yang perlu ditambah atau dikurangi. Kemudian yang kedua adalah sebentar. Ya, yang kedua adalah setelah Bapak Ibu tadi mendapatkan umpan balik, Setelah Bapak Ibu mendapatkan umpan balik, setelah mendapatkan umpan balik kira-kira apa yang mau ditambah atau apa yang mau dikurang gitu. Sehingga nanti kita memiliki satu kesamaan, peta kekuatan ala kelompok kita itu seperti ini. Nah, peta kekuatan ala kelompok kita yang seperti inilah yang kemudian nanti Bapak redesign, kemudian diunggah kembali di Gallery Walk-nya. Oke. Cukup jelaskah? Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Iya, jelas, Bu. Oke ya. Jadi semuanya hari ini diberi kesempatan untuk presentasi, semua diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan dalam satu kelompoknya. Kalau sudah jelas, monggo silahkan berbagi 1, 2, 3, 4-nya sudah saya bagi di. Silahkan masuk ke bornya, jangan lupa mic dan video di ruang utamanya silahkan dimatikan. Monggo.
Oke. Berarti ini Taruh dulu, Pak. Bertiga, Bu. Ya. Ya. Kita mulai dari Pak Maman, berarti ini bertiga udah lengkap ya? Sudah, Bu, sudah. Saya rekam dulu ya. Oke, Bu. Sabar. Setelah direkam baru nanti mulai. Ayo silakan. Ya. Eko belum muncul. Sehat, Bu. Silakan, Pak. Sudah, Bu, tapi masih Silakan, Pak. Saya Monggo. share screen present bentar ya. Bapak Ibu nampak ya? Pemetaan kekuatan saya nampak Bapak Ibu? Nampak, Pak. Baik. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang pertama pemetaan kekuatan dari kelompok 1, formatnya kalau kami di Microsoft Excel karena ini menurut kami isian, jadi lebih mudah untuk pengisiannya. Jadi kategorinya ada 3 kategori, ada 3 kolom utama ya sebenarnya, kategori kekuatan, peran, dan manfaat. Untuk memudahkan kita beri nomor, dan untuk saya ini sebenarnya tidak kesepakatan kemarin, tapi saya beri catatan sedikit di sini. Jadi seperti apa namanya panduan dari Bu Fasilitator, yang utama itu diri siswa. Jadi di sini saya dan tim di kelompok 1 meletakkan ini sebagai pertama ya. Ini sedikit saya bacakan kekuatan diri saya lebih mengacu pada undang-undang tentang guru ya. Ada 4 sisi guru yang harus diperbaiki, itu profesional, pedagogik, personal, dan sosial. Jadi kalau profesional saya mahir, saya percaya diri bahwa mahir dengan pemahaman dan keterampilan saya dalam bahasa Inggris. Ya, untuk pedagogik saya menguasai cukup beragam pengetahuan yang diperlukan untuk pendidikan pengajaran. Jadi untuk kalau di Microsoft Excel ini kita langsung bisa satu kekuatan apa peran manfaatnya begitu. Jadi kemahiran saya dalam penguasaan bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Inggris. Nah, ini Bapak Ibu menginspirasi siswa dalam aktif berbahasa. Jadi kan target dalam pembelajaran bahasa itu selain kognitif juga keterampilan, skill berkomunikasi ya, listening, speaking ya, dan menjadi referensi keilmuan yang handal. Itu penguasaan keilmuan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pedagoginya menguasai cukup beragam pengetahuan yang diperlukan untuk pendidikan dan pengajaran, terkhusus model dan teknik-teknik pembelajaran. Nah, ini manfaatnya tentu saya mampu merencanakan dan mengeksekusi pembelajaran yang aktif, dinamis, dan dalam mencapai tidak hanya pengetahuan namun juga keterampilan aktif, listening dan speaking, dan mendorong pembentukan karakter. Karena kalau pembelajaran dinamis tentu saja karakter itu terbentuk ya, percaya diri, bekerja sama, dan lain-lain. Kemudian untuk personal, saya adalah guru yang sadar, yang berdedikasi tinggi, selalu bersemangat, dinamis, bisa diandalkan, kooperatif, dan kreatif. Nah, hal ini apa manfaatnya bagi anak didik saya, bagi sekolah, mampu tampil berwibawa atau bersahaja, dan relasi itu kan berbeda-beda. Kadang kita harus berwibawa untuk mendisiplinkan, kita harus friendly. Kemudian secara sosial saya suka bekerja sama dengan rekan kerja, peserta belajar, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, ini mendukung penciptaan kondisi pembelajaran yang aktif dan kooperatif. Ya, bagaimana kita mengarahkan anak didik ya dengan communication skill kita untuk menggerakkan anak supaya bisa aktif dan kooperatif. Nah, catatannya tentu saja semua potensi kekuatan diri saya harus terus ditingkatkan. Yang kedua, dari siswanya, siswa memiliki latar
dan kita mengadakan tes masuk ya, pemetaan akademik. Jadi anak yang masuk itu secara akademik, secara kognitif sebenarnya kan sebagian besar anak yang di bersekolah kami itu mampu menggunakan teknologi informasi. Jadi selama online ini secara teknologi juga tidak terkendala karena anak-anak rata-rata punya handphone, sebagian besar punya laptop dan punya jaringan internet. Memudahkan ini dalam pembelajaran interaktif online atau mengerjakan evaluasi online. Kuis-kuis online. Kemudian keberagaman siswa adalah sumber kekuatan belajar dinamis. Jadi mendukung pembelajaran dinamisnya anak-anak yang berbeda-beda secara karakter, secara kecerdasan majemuknya. Ada yang cerdas menggambar, ada yang cerdas bahasa, ada yang cerdas numerasi misalnya. Itu bisa menjadi modal untuk pembelajaran kooperatif ya, seperti studentship, achievement division, seperti itu. Nah, untuk keluarga sendiri sejauh ini alhamdulillah mendukung penuh karir, baik istri saya, baik Maaf Pak, tidak terdengar suaranya Pak. Nampak Bapak Ibu? Nampak layar saya? Oke, nampak Pak. Ya, aduh, pantesan kok pada diam semua, rupanya hilang sinyal, masalah. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi tadi setelah diri saya, asetnya, kemudian siswa, keluarga, nah ini SDM. Tentunya SDM yang ada di sekolah, yang pertama tentu adalah kepala sekolah. Jadi kekuatannya yang saya utamanya ada dua. Yang pertama mendukung penuh program belajar dan ekstrakurikuler. Nah, hal ini perannya memberikan semangat dan menjalankan program kerja dan rencana pembelajaran. Yang kedua, secara rutin memantau dan mensupervisi kinerja. Nah, tentu manfaatnya mendorong untuk selalu berkinerja maksimal ya, keluar dari comfort zone. Nah, berikutnya SDM adalah tim guru bahasa Inggris. Jadi spesifik dulu tim guru kami. Kami ada bertiga. Jadi di sekolah kami ada departemen bahasa Inggris namanya. Jadi kita punya program, selain program-program pembelajaran reguler, kita punya program ekstrakurikuler dan lain-lain. Jadi dua rekan bahasa Inggris yang lain itu selalu siap saling mendukung, baik sumbangan ide, sharing, media belajar, dan bersama bekerja khusus dalam program ekstrakurikuler. Ini manfaatnya tentu tim kerja yang solid memberikan kekuatan dalam pencapaian target-target program-program belajar ya. Nah, untuk rekan kerja yang lain, secara umum tim guru yang solid sehingga dalam program besar seperti English Camp, kita ada program tahunan untuk bahasa Inggris, khususnya English Camp itu 4 rombel, kalau biasanya kelas 8 semua 8A sampai 8D kita adakan, kirimnya di lokasi sekolah. Kalau di luar sekolah itu biasanya hanya 40 peserta. Termasuk kalau ada kita buat English Competition sebagai tuan rumah, itu semua guru terlibat dalam tim pelaksana program. Tidak hanya program bahasa Inggris, sebenarnya semua program sekolah, semuanya tim guru, tim besar ya. Nah, ini tentu saja mendukung dan memudahkan pencapaian program kerja, khususnya yang berhubungan dengan peserta yang lebih banyak. Untuk fasilitas sekolah, fasilitas fisik ya. Untuk fasilitas fisik, ruang kelas kami besar, cukup besar dengan murid 32, perpustakaan dan multimedia serta lingkungan sekolah yang asri. Kami termasuk sekolah yang memenangkan Adiwiyata Nasional untuk pembelajaran di luar kelas menjadi pendukung program belajar dan ekstrakurikuler. Nah, ini tentu manfaatnya mendukung pembelajaran dinamis, ya, pengaturan ruang kelas yang fleksibel, termasuk lantai karena kami melepas alas kaki di ruang kelas, dan pembelajaran interaktif dan kontekstual di pendopo. Kita ada pendopo dan juga di taman sekolah. Ini
digunakan untuk pembelajaran juga seperti role play. Nah, untuk media pembelajaran, media-media digital ya, terutama ada smart TV yang bisa dipindahkan mobile ya, lantai 1, lantai 2 ada smart TV. Kemudian ada LCD projector, ada sound system dan jaringan internet yang memadai. Kemudian mendukung pemaksimalan penggunaan media digital dan online khusus dalam pengayaan materi pembelajaran. Tentu ini di luar media standar lah ya, untuk ruang kelas ada display, ada papan tulis seperti itu. Nah, kalau secara finansial ini saya bagi dua di sini. Yang pertama adalah diri. Jadi alhamdulillah sudah menerima tunjangan sertifikasi yang sebagiannya sudah dapat dibudgetkan untuk melengkapi atau pemuktahiran alat bantu seperti laptop, tablet. Ya, ini sangat bermanfaat bagi saya ketika mengajar interaktif karena tabletnya udah ada S Pen-nya, jadi seperti bisa menulis lah, menjelaskan dengan menulis. Kemudian ini tentu membantu dalam menjalankan proses belajar maupun pengerjaan tugas dokumen guru. Nah, untuk di finansial sekolah, khusus untuk bahasa Inggris itu ada budget tahunan, bisa digunakan untuk melengkapi buku-buku referensi dan suplemen pembelajaran, ya, kemudian pembelian alat-alat peraga. Nah, ini tentu mendukung suksesnya proses pembelajaran. Nah, tapi budget dari sekolah ini sendiri juga tidak, kadang-kadang ada beberapa tahun yang tidak keluar, terutama seperti pada wabah pandemi ini, ya, karena pemasukan sekolah drastis turun, jadi tidak keluar. Terakhir, orang tua wali murid, Bapak Ibu, jadi ini kekuatannya komunikasi yang baik, cukup baik sebenarnya antara orang tua, apakah lewat media sosial, pesan, ataupun komunikasi lisan. Jadi kalau ada masalah tertentu dengan anak bisa langsung dikomunikasikan ke orang tua. Memudahkan dalam memahami karakter siswa dan mengkomunikasikan secara intensif perkembangan atau masalah kesulitan peserta didik. Jadi itu Bapak Ibu, ini untuk bagian saya ada 2 tanggapan dari Bu Reni, ini dukungan yang luar biasa, terima kasih. Sangat setuju Pak, luar biasa semangatnya, sehat terus Pak. Terima kasih banyak Bu Reni. Dan dari Pak Tongam, ini ada dukungan juga ya, dukungan yang luar biasa dan juga ada masukan. Mantap Pak, kategori kekuatan, aset, dan peran sudah sangat bagus. Saran mungkin hanya ditampilan perlu dibuat lebih menarik ya, mungkin dibuat di Canva atau media lain yang lebih menarik untuk penyampaian yang lebih singkat. Baik, itu dulu. Gimana Bapak Ibu saling presentasi dulu ya, baru nanti kita diskusikan atau gimana? Atau langsung diberi tanggapan dia? Ya, tapi Bapak Ibu udah memberi tanggapan ini sebenarnya. Mau di-update lagi. Makanya menurut saya ini kenapa kita di kelompok. Kenapa kita di kelompok? Nah, kenapa kita di kelompok ini? Karena kita saling menanggapi udah kan. Sebenarnya udah saling baca ya. Saya belum, Pak. Oh. Ya, silakan. Oh iya, Pak TR Bu Boni dulu. ya. Oh. Pak TR dulu Iya. lah. Pak Boni belum. Pak Tongam udah, iya. Oke, silakan. Ini kan Pak Tongam kan, penampilannya lebih menarik lagi kan. Iya, lebih singkat. Gitu. Kemarin sih di kelompok 1 karena ini format isian, jadi kami menyederhanakan aja untuk memudahkan. Karena kalau yang lain, saya kan memberi tanggapan juga ya. Kalau yang lain itu tanggapannya sebenarnya pada sisi ini. Jadi kalau di sini kan kami sepakat di kelompok 1 itu satu kekuatan, satu peran manfaat. Jadi dia langsung. Jadi kalau di kelompok lain itu ada yang misalnya kekuatan dirinya ada berapa, kemudian perannya itu disatuin gitu. Nanti kita diskusikan. Silakanlah Bapak Ibu diberi masukan. Kalau nggak ada kita langsung pindah ke Bu Boni ya. Ayo, Pak TR.
Boleh lah ya. Kalau saya, Ya. mananya Pak E? Jadi siapakah ini? Bapak atau saya nih? Ladies first lah, ladies first. Oke deh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini agak formal dikit lah ya. Kalau buat saya dari pemaparan Pak Maman ini sangat baik, sangat luar biasa. Sudah tergambar di kepala saya bahwa ini sekolah luar biasa sebenarnya, gitu ya. Jadi dari fasilitasnya sangat mendukung sekali untuk pembelajaran siswa. Juga dari siswanya tadi dites dulu ya sebelum memasuki sekolah tersebut gitu. Kalau Iya. buat saya, kalau boleh ini Pak, kalau boleh, tadi agak turun ke bawah slide-nya boleh Pak? Apa namanya? Ya itu tampilannya. Nah, kursornya, itu dia. Kursornya kalau boleh, saya kurang tahu juga sih di daerah sekitar sekolah Bapak Siti Hajar, apakah kalau boleh, apakah bisa dimasukkan efek kategori lingkungan gitu Pak? Oh Apakah gitu tidak ya. mendukung pembelajaran gitu? Karena setahu saya letak sekolahnya juga nggak terlalu dekat dengan jalan kan, jadi tidak bising seharusnya kan gitu ya Oh Pak ya? iya, jadi ditambah Ah, fasilitas ini khusus untuk fisik, fisik baru fasilitasnya itu lingkungan. fisik, baru ada lingkungannya. Oke, Atau fasilitas oke. itu kita ganti ke sarana prasarana gitu Pak. Oh gitu ya. Sepakat saya Nah, langsung ya Bu ya. jangan Pak, diskusi dulu dong. Iya, kan Ibu saran saya langsung sepakat. Oke oke oke, mantap. Iya dong. Oke, itu. Ntar ya, Terus, langsung saya edit ya. oke 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 Pak, boleh Jadi boleh. sarana apa sarana? Sarana. Alah, nggak apa-apa lah. Nanti saya edit lagi. Sarana. Baru ini lingkungan ya, lingkungan sekolah. Ya Iya. ini kan berarti lebih detail berarti kan? Lebih detail ya. Ya makasih Bu, nanti saya lengkapi dengan narasinya. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali. Silakan Pak TR. Iya. Dengar, dengar. Dengar Pak, dengar. Deng- Iya, ada tim ya. Bapak bahasa Inggris juga? Oh, iya, iya. Oh, gitu ya. Iya. Bapak di SMA ya? Iya. Oke, oke, oke. Baik. Ini nanti saya buat catatan-catatan untuk dari Bapak Ibu. SMA mana Pak Tongam? Oh, iya, iya. Oh, gitu. Sebentar ya. Oh, iya, iya, iya.
SMA sebenarnya ini saran ya. SMA mungkin bisa ngaktifkan siswa Pak ya. Kalau kami di SMP ya kerja keras ngaktifkan siswa, tapi kita punya tim, kami ada kelas akselerasi excellent, itu ekstrakurikuler sih. Jadi biasa mereka jadi panitia-panitia kecil, seperti tim sharing gitu lah. Ya tapi memang kalau sendirian ya kerja keras sih. Oke deh, ya nanti waktunya, ya waktunya habis. Ayo siapa nih Bu Bonila ya, baru nanti Pak Tongam kan, ya kan boy, girl, boy gitu. Oke Silakan deh. Bu Boni. Saya diapit. Ya Pak, saya diapit 2 guru bahasa Inggris ini. Wah, Ibu Boni ngajar apa? oke, baik. Saya kimia Pak. Bagian iya, campur kimia. mencampur sih. Iya, iya. Ayo, koloid. Ih, kok tahu Pak ada kolo? Oke. Nampak Pak? Belum, Bu, belum. Proses kali ya. Aduh. Belum ya Pak? Oke, berproses, Bu. Oke, Bu, kelihatan. Oke. Berproses. Oke. Ini saya tampilkan. Terima kasih dulu atas kesempatannya. Yang saya tampilkan sekarang ini poster singkat lah ya. Kemarin agak iseng saya untuk membuat ini. Agak simpel tampilannya. Yang pertama tentang peta kekuatan sekolah. Saya mengajar atau bertugas di SMA Negeri 7 Medan. Salah satu sekolah pinggiran kalau saya bilang. Tapi ternyata setelah mempelajari modul ini, 17 Pak, iya betul. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kalau saya pikir, saya hayati dan saya renungkan kembali, ternyata banyak juga kekuatan yang gitu ya. Nah, kami dari kelompok 3 mengkategorikan kekuatan dari sekolah kami 5 kategori. Yang sumber daya manusia yang terbagi atas beberapa subkategori. Pada diri sendiri, ada siswa, rekan sejawat, kepala saya sebagai kekuatan SMA 17, yang pertama adalah ruang kelasnya. Lalu ada laboratorium, ada perpustakaan, ada musola, fasilitas olahraga, lalu ada UKS dan kantin yang menjadi komunitas di sekolah saya, yaitu ada komunitas gurunya, MGMP mata pelajaran, lalu ada OSIS-nya, lalu ada komite, lalu ada orang tua per kelas. Jadi kalau komite itu untuk keseluruhan satu sekolah, beserta dengan guru-guru dan juga yang lainnya. Kalau yang poin keempat ini adalah orang tua per kelas. Kelas itu hanya punya komunitas sendiri, komunitas orang tua 10-1 misalnya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada komunitas dari alumni. Selanjutnya lingkungan, salah satunya tadi yang mungkin jadi ide saya untuk Pak Mama adalah lingkungan. Karena kita ada di sekolah yang cukup pinggiran ya, di daerah Selayang, daerah Tuntungan, udaranya masih bersih, ya, lingkungannya juga masih asri dan jauh dari jalan besar, jadi tidak bising. Selanjutnya yang terakhir adalah finansial. Di finansial ini saya bagi atas 3. Yang pertama adalah uang sekolah atau uang komite. Lalu ada dana BOS dan juga ada tunjangan sertifikasi. Oke, selanjutnya penjelasannya. Bentar ya. Untuk penjelasan masing-masing. Nah, yang ini masih saya buat format Word. Kami buat dalam Word biar sedikit gampang untuk mengeditnya. Nampak, Pak? Iya, Bu, nampak. Nampak ya, Pak ya? Iya. Ada layar belum, Pak? Oh, masih jalan. Oke, langsung saya paparkan sedikit saja. Tadi kita sudah melihat intinya adalah di SDM. SDM itu diri sendiri. Nah, dari diri saya. Oh, Bu Boni bisa dibesarin. Bentar ya, Pak. Iya, iya. Ini Oke. nampak besar kali ya? Kebesar kali ya. Kebesaran.
Bentar ya Pak, ini agak lambat dia. Oke, ini Pak, sudah? Kekecilan. Balik Bentar kekecilan. Pak. Tanda Oke, tambah, coba ya. tanda. Oh ya. Tanda tambah. Oke, udah? Dah. Oke. Oke, udah lumayan lah ya. Plus, iya Pak. Dari tadi saya tekan tapi kekencangan Pak, kayaknya tekannya Pak. Ah, oke, gini lah ya. Baik. Oke. Dari yang pertama diri sendiri. Mungkin kalau saya menilai diri saya sendiri, kekuatan saya adalah saya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu saya suka mempelajari hal-hal yang baru, cukup kreatif, saya mandiri, kolaboratif. Mungkin yang jadi kekurangan saya agak tidak suka banyak ngomong gitu ya, jadi agak sedikit pendiam, tapi banyak bekerja. Nah, itulah diri saya. Nah, di sini peran dan manfaatnya adalah kekuatan yang ada pada diri saya itu akan mendukung peran saya nantinya sebagai guru penggerak. Nah, mungkin ini yang harus saya rubah karena harusnya ini masing-masing gitu ya. Tadi saya setuju dengan Pak Maman tadi, kita buat masing-masing penjelasan perannya. Ini saya satukan karena memang kemarin hasil diskusi kami satukan gitu ya. Nah, tapi setelah melihat tadi punya Pak Maman, kemungkinan akan saya rubah ini jadi per masing-masing item. Lalu yang kedua adalah siswa. Karena kami adalah sekolah negeri yang notabene-nya adalah sekolah pinggiran dan sistem penerimaan siswa baru sekarang adalah zonasi, maka mungkin yang jadi keunggulan dari siswa, dia punya semangat belajar yang tinggi. Walaupun mungkin modal dia atau kemampuan kognitifnya itu standar lah ya, standar, tidak baik bagus-bagus sekali, tidak jelek-jelek sekali standar, tapi punya semangat belajar yang tinggi. Nah, manfaatnya itu dapat memotivasi dirinya sendiri untuk dapat mengikuti pelajaran. Jadi ada rasa haus akan pelajaran. Itu yang saya lihat dari siswa-siswa kami. Lalu memiliki sopan santun dan rasa hormat kepada guru. Beberapa sekolah yang pernah saya datangi, saya lihat agak cuek terhadap gurunya. Nah, ini agak berbeda dengan siswa yang kami miliki, cukup menjunjung tinggi sopan santun, sehingga menurut saya perannya adalah dapat menguatkan karakter positif siswa. Selanjutnya adalah mungkin dari lulusan kami juga banyak yang berhasil masuk ke perguruan tinggi favorit melalui jalur undangan, cukup banyak. Saya tidak bilang banyak sekali, tapi cukup banyak. Nah, manfaatnya adalah dapat meningkatkan motivasi belajar dan bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik kelasnya. Selanjutnya adalah rekan sejawat. Rekan sejawat di sekolah kami, guru-guru di sekolah kami umumnya berlatar belakang pendidikan itu berdasarkan S1 keguruan, sarjana keguruan. Nah, manfaatnya adalah memang kita tidak bisa menjudge sesuatu ya berdasarkan pendidikannya, latar belakang pendidikannya, cuma hanya menurut saya dengan modal latar belakang pendidikan minimal S1 keguruan itu, guru tersebut sudah memiliki pola pikir yang baik, serta dapat memahami psikologi anak didik. Kenapa? Karena kita belajar psikologi peserta didik ketika kita belajar di keguruan, gitu ya. Selanjutnya adalah terbuka terhadap pengetahuan baru. Walaupun sudah berusia cukup umur, gitu ya, sudah banyak umurnya, guru-guru di sekolah kami masih punya semangat untuk mendapatkan atau mencari tahu tentang pengetahuan yang baru. Jadi mereka masih semangat ketika kita mau mengadakan pelatihan tentang IT, misalnya mereka masih semangat. Nah, ini memberikan dukungan dan semangat dalam menerapkan hal baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu ada efek kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu sebagai pimpinan tertinggikan izin dan dukungan terhadap program sekolah. Jadi, kepala sekolah kami termasuk kepala sekolah yang welcome dan salah untuk peningkatan kualitas. Sarana dan prasarana, di sini saya jabarkan semua sebenarnya. Tapi yang paling unggul saja yang saya jabarkan. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelasnya sudah ada lengkap wifi, sudah lengkap infocus, kipas angin, ada juga yang ber-AC. Lalu di setiap kelas sudah ada rak bukunya. Nah, ini gunanya adalah memudahkan dalam pembelajaran, terutama pada pembelajaran yang menggunakan media audiovisual.
Memiliki laboratorium komputer yang memadai, itu juga gunanya adalah untuk mensupport atau mendukung aktivitas pembelajaran yang menggunakan IT. Ada musola yang baik, sarana untuk beribadah, ada fasilitas olahraga yang memadai, itu juga dapat mendukung perkembangan diri di bidang olahraga, perpustakaan yang nyaman, UKS yang memadai, serta kantin yang sehat dan bersih. Gunanya adalah untuk menyajikan makanan dan minuman sehat yang bersih dan bergizi untuk siswa yang tidak membawa bekal. Jadi mendukunglah dalam pembelajaran. Selanjutnya ada komunitas. Di sini tadi ada 5. Ada MGMP kimianya, MGMP setiap mata pelajaran, khususnya untuk kimia. Lalu ada komite sekolah, ada komunitas orang tua per kelas, ada OSIS yang aktif, juga ada komunitas alumni. Nah, penjelasannya semuanya untuk mendukung keberhasilan atau pengembangan sekolah. Ya. Selanjutnya lingkungan. Sekolah kami juga termasuk lingkungan yang sangat bersih dan asri, jauh dari keramaian sehingga siswa dapat fokus untuk belajar. Lalu salah satunya untuk dikaitkan dengan ilmu kimia mungkin baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena menghasilkan banyak oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru, gitu ya. Terakhir adalah finansial. Dalam hal finansial, di sekolah kami itu ada pengumpulan uang sekolah, tapi bentuknya adalah sumbangan. Jadi sesuai dengan kemampuan orang tua, kemampuan ekonomi orang tua, jadi bervariasi. Manfaatnya atau peran dan manfaatnya adalah karena dia bervariasi, tidak kita patok sekian uang sekolahnya, maka tidak memberatkan orang tua, sehingga anak dapat lebih fokus untuk belajar. Lalu ada dana BOS. Dana BOS ini gunanya adalah pemenuhan kebutuhan umum pembelajaran, baik itu spidol, penghapus, alat kebersihan kelas, buku, dan LKS. Jadi kami tidak menjual LKS, buku juga dari dana BOS, LKS juga dari dana BOS. Gunanya adalah mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Yang terakhir adalah tunjangan profesi guru. Ya, baiklah. Kalau ini sedikit curhat saya, Bapak. Tunjangan profesi guru saya adalah tunjangan yang sharing. Jadi kami merger, istilahnya berbagi lah seperti itu, karena memang di sekolah saya kelebihan guru. Namun seperti itu tetap disyukuri. Kenapa? Karena itu dapat dimanfaatkan. Saya manfaatkan untuk melengkapi peralatan yang saya butuhkan, terutama dalam pembelajaran daring sekarang ini. Serta dari situlah modal saya untuk mengikuti banyak pelatihan secara mandiri. Ya, karena dari sekolah kami Bu, agak kelompok kurang. berbagi satu sudah selesai, Bu. Arahan, Bu. Halo? Maaf, Bu Boni. Iya. Hilang suaranya. Iya Pak, saya rasa itu ya. Iya, iya. Halo Pak? Halo? Saya menarik ya itu. Halo. Oke. Menarik Saya rasa itu saja profesinya. Bapak. Ya. Tunjangan profesinya itu Aduh, merger ya. begitulah kira-kira Pak. Merger Bapak. Nggak, artinya ada guru di sekolah ibu yang belum dapat sertifikasi. Jadi yang sudah dapat sertifikasi itu dikumpulin dibagi rata gitu ke semua guru. Begitu ya Bu, mergernya? Bukan Pak. Jadi di sekolah kami 6 gurunya. Nah, jadi ada 6 gurunya. Sementara yang bisa maju untuk sertifikasi itu ada 4. Ada 6 yang sudah sertifikasi. Gitu. Kekurangan jam. Jadi ada yang sudah, ya gimana ya, yang sudah terlebih dahulu, sudah senior ya, sudah ngerti lah masing-masing ya. Jadi kami yang agak muda, itulah kita ajarkan. Tapi itu pun disyukuri Bapak. Intinya berbagi lah ya, berbagi ke yang lain. Berbagi, betul. Betul. bayar pajak. Oke, saya langsung memberi tanggapan ya. Daripada tak sama sekali. Boleh silakan Pak. Iya, baik. Baik, kalau saya Ibu, mohon maaf ini Bu, di Microsoft Word pakai tabel enggak? Iya, pakai tabel. Halo? Pakai tabel Bapak. Pakai tabel ya, iya. Iya, pakai tabel Pak. Iya. Iya, baik. Jadi sebenarnya pada intinya mirip sih dengan Excel ya. Cuman karena tabel Ibu nggak kelihatan, ada beberapa posisi yang tidak simetris ya antara kekuatan dengan, tapi pada dasarnya udah satu poin kan. Misalnya di situ untuk kekuatannya nomor 1, untuk udah simetris.
Jadi masukan saya begini, Bu, mungkin kita ada persepsi yang berbeda sedikit ya. Jadi itu kan pemetaan kekuatan. Kalau yang saya buat itu dalam cara berpikir saya itu semua kekuatan-kekuatan dari sarana-sarana termasuk dari rekan kerja yang mendukung pencapaian program saya gitu. Kan kemarin berhubungan dengan visi ya, berhubungan dengan visi gitu kan. Iya, betul Pak. Jadi ini yang saya pahami, mohon maaf nanti kita diskusi. Jadi menurut saya kita kan buat visi kita sebagai guru, apa target-target kita seperti itu ya. Visi nanti ada misi ya, bagaimana cara kita mencapai visi tadi. Jadi peta kekuatan yang mendukung agar visi kita itu terrealisasi gitu. Sehingga kalau dalam pemaparan saya mengarah semua yang saya buat di situ mengarah untuk pencapaian visi saya gitu. Kalau Ibu menurut saya lebih luas, menurut saya ya yang saya baca lebih kepada ada sebagian itu yang mendukung visi Ibu sebagai guru, sebagian itu secara umum visi sekolah ya. Misalnya kantin yang bersih gitu kan. Itu kan tidak secara khusus menurut saya mendukung Ibu gitu kan, tapi mendukung sekolah yang baik. Beberapa kekuatan dan peran manfaat itu menurut saya nanti kita tanya lah ya ke Ibu Suwaton atau nggak tahu apa kita sepakatin di sini apakah dia hanya spesifik peta kekuatan itu yang mendukung untuk pencapaian fisik kita saja dalam mata pelajaran atau boleh menyeluruh yang sifatnya mendukung sekolah yang baik. Silakan Ibu Boni, mungkin bisa ditanggapi balik. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, sebenarnya memang tadinya saya ingin membuat khusus untuk visi saya sendiri. Cuman setelah saya lihat visi saya itu dapat terlaksana jika semua elemen yang di sekolah, karena kan saya melakukannya juga di sekolah, itu mendukung itu gitu. Menurut saya sih seperti itu. Nah, tapi mungkin dari Pak Rateman ada pendapat lain atau Pak TR atau Ibu Iswatun ada pendapat lain ya, kita sharing, kita berbagi. Iya. Kalau memang bisa menjadi lebih baik, kenapa tidak kita masukkan atau kita rubah gitu kan? Itu dia. Sambil nunggu ya Bu Boni, tadi salah satu kekuatan SDM itu alumni gitu. Iya Pak. Ya, iya. Apakah memang alumni itu bersumbangsi sesuatu kepada sekolahnya sehingga dia berperan bermanfaat? Oke. Kalau alumni memang ada seperti kegiatan gitu Pak ya, ada kegiatan gitu. berapa tahun sekali gitu ya. Lalu mereka ada datang ke sekolah, memberikan sesuatu sumbangan gitu, apakah itu kipas angin atau apa gitu. Cuman yang itu untuk yang itu untuk yang material. Nah, kalau yang moral, karena saya tim pembina olimpiade untuk kimia, alumni itu saya berdayakan ceritanya gitu ya. Saya berdayakan untuk menjadi motivator buat adik-adik kelasnya gitu ya, untuk adik-adik stambuknya. Jadi mereka ada yang jadi saya undang untuk mengajar gitu ya. Karena kan kami kan ada pelatihan olimpiade. Nah, jadi mereka ngajar gitu kan. Lalu ada satu kesempatan kami buat motivational day. Jadi alumni-alumni yang sudah dari ITB, UI misalnya gitu ya, mereka datang untuk menyemangati adik-adiknya gitu Pak. Jadi supaya kan kami sekolah pinggiran nih ceritanya ya, masih takut gitu mengambil ITB, mengambil UI, mereka takut sekali. Jadi langsung down duluan. Nah, untuk alumni-alumni itu memberikan semangat. Nggak pede. Jadi alumninya memberi semangat, saya bisa kok, kamu nggak mau gitu. Nah, itu di situ. Jadi moralnya di situ. Gitu Pak. Ya, nanti saya masukkan karena sekolah saya ada juga mengundang. Iya, lupa saya sih. Nanti saya masukkan ide-ide Bu. Oke. Gimana? Kalau itu langsung ke Ibu alumni kan, berarti kan? Ya, kalau yang moral itu ke alumni, ke saya. Tapi kalau ke sekolah ya. Kalau untuk material ke sekolah. Cuman yang moral itu Pak atas izin kepala sekolah gitu. Jadi resmi lah ceritanya gitu. Iya, betul. Oke, Pak TR belum kelihatan.
Pak Maman belum selesai ini ya? Belum selesai ini ya? Grup 3 belum berbagi dua belum selesai ya? Bu belum, Boni, Pak satu TR. lagi. Satu Iya, lagi, Pak Bu. TR. Ya, Oh, diberi waktu karena waktunya sudah ini ya Pak ya, 5 menit lagi ya. 2 menit lagi. Tadi nggak di Baik, ini, baik. ini kan Iya, iya, maksimal Bu, tadi kami satu orang usahakan 15 menit. membuat Jadi kesimpulan. Pak TR 5 menit ya Pak TR ya. 15.45 Ya, ini balik ke diskusinya Menhub ya. Diskusinya efektif sekali soalnya, Bu. Silakan Pak TR, ditunjukkan aja. Belum nampak, Belum. Bang. Belum. Present now itu kan, Sudah, Pak. Bu. Nah, kalau sudah Belum. silakan kembali ke main room. Ini recordingnya akan saya stop. Oke, siap, Silakan Bu. kembali ke main room ya. Iya, sudah, Bu. Saya aja share ya. Ya Pak ya, saya share. Saya share yang di apa aja ya. Ya, sebentar ya. Yang di Gallery Walk. Sudah, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Ya, bentar ya. Gimana, udah ada kelihatan? Ini kan punya Bapak ya? Oh iya. Oke, sudah kelihatan, Pak. Ya, Nisa. silakan Hadir, Pak. Bang, Sekali hadir. nggak? Iya, Cek sound, makanya cek sound. komentar Oke, saya di situ mantap. kecil. Kecil. Iya. Fanny. Iya. Iya, Pak. Cek sound. Oke. Bang Romel, senyum dulu Bang, senyum. Mana Bu kopi Fen- Bang? Bu Feni kayaknya rambut baru tuh ya. Ya, Bapak Ibu masih ada satu kelompok lagi yang belum selesai ya. Yaitu kelompoknya Pak Rombel. Bukan Pak. Kelompoknya Pak Maman. Tongam. Pak Maman, Pak Tongam sama Pak ini kita tunggu 5 menit ya. Ya Bu. Jadi 15.45 nanti kita berdiskusi di main room-nya. Silakan sekarang Bapak Ibu ngobrol dulu sebentar lah sambil nunggu teman-temannya. Pak, gitu. gini aja Mungkin izin Pak, kita bahas, kita kasih masukan aja boleh langsung Kak. Nanti kita belum buat kesimpulan Kan loh, begini teman-teman, karena saya udah Iya, baca Bang. ya. sempat dibahas Kalau tadi di saya kelompok kami dengan Bu- Ready ya, Feni. Kalau saya dengan Bu Yang Boni dikatakan formatnya itu di- lebih untuk mirip ya, di di kolom-kolom. Kalau orang Bapak Medan kan ini, dia formatnya untuk presentasi sama-sama ya. tahu lah kita kan. Walaupun pada prinsipnya Bagaimana dia sama. menerapkan yang Ya kan sebenarnya per kolom ya, kolom 1 berhamba kepada kategori, murid. kolom 2 Betul ya, kekuatan, itu kolom bisa 3 kan diterapkan punya Bapak itu. live ke display ya. Untuk format isian Udah tahu kita. menurut saya Darah lebih mudah tinggi yang kali Word semua atau di sini, Excel ya di untuk Medan. isian ya. Untuk Ini Medan apa lu. namanya pendataan. Nanti Nah, untuk Bapak aja, SDM nanti Pak Romel ini aja. kalau kita Saya mohon nggak maaf ya suka. perbandingan kalau Enggak, saya dan surveinya Bu kan Boni bisa itu kita kan lihat dari dia teman-teman per yang lain, item dari- ya. apalagi Ada guru-guru kepala SHK, sekolah, ada matematika, siswa gitu. Kalau Bapak fisika bisa itu berhamba kepada Eh, murid. nyatu Coba di lu sini masukkan kan. dulu. Ya kan nanti kan kita ini mau kita nanti mau membuat format yang Silakan mana yang Reni, mau selaku disepakati guru kan eksakta. seperti itu. Jelaskan itu. Ya, keluarkan suara Kak ya Reni. ini memang eksakta, Kak kekecilan sih Reni. untuk Karena apa? kok kami guru olahraga Boleh selalu ya, akan silakan yuk menghamba biar cepat nanti kita pada buat murid. kesimpulannya. Iya, apalagi anak usia dini guru PAUD udah menghamba Ya, banget Fen. itu. Jawab dulu Feni. Jangan diam-diam aja. Ya, Pak, ini Saya udah agak bilang tadi Bang agak sama ini, Pak Romel. karena suara dari main Jangan room buat masuk kayak ke guru tempat kita saya, zaman jadi saya dulu agak itu. kurang. Presentasikan presentasinya sebenarnya tidak jauh beda dengan aset yang saya tunjukkan juga dalam presentasi saya. Begini Nah, pertanyaannya Bu Flora, terbayang nggak sekolah Bu Yanti itu seperti terbayang Bu, apa? terbayang Bu. Oke, Kurang lebih sama thank you. seperti saya, hanya saja Oke, mungkin sedikit lebih baik sekolah Bu Suyanti. jadi terbayang ya kayaknya sekolahnya Iya, Bu Yanti seperti apa gitu ya. Oke, Iya, Bu, iya. terima kasih Bu Flora. Iya, Bu. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Ketika Bapak Ibu mempresentasikan ya dan melihat presentasi yang ditampilkan oleh teman-teman, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, ini Pak Fenaldi sama tadi Bu Hoirunisa ya. Nah,
Pak Bu Hoirunisa, ketika tadi Pak Fenaldi menampilkan apa yang dipresentasikan, bagaimana perasaan Bu Nisa? Terbayang nggak, wah Pak V itu berarti di sekolahnya pasti guru yang seperti ini. Kebayang tidak seperti apa perasaan Pak V ketika menceritakan itu gitu? Baik, terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya saya memang sudah tahu ya, mengetahui bagaimana sekolah Pak V dan juga sudah tahu Pak V-nya bagaimana karena kebetulan sudah pernah berkomunikasi sebelumnya Ibu ya. Jadi sudah terbayang bagaimana visi sekolahnya, kemudian bagaimana guru-guru di sekolahnya yang mumpuni, yang memang bagus gitu dalam dari segi kekuatannya mereka bagus, terus dari segi lingkungan mereka memadai, sehingga murid-murid senang ke sekolah, nyaman, merasa. Bu Nisa. Halo Bu Nisa. Ya, Bu. Yang saya tanyakan, kebayang tidak perasaan Pak V ketika dia menceritakan apa yang sudah dia ini gitu? Terbayang dari tidak wajahnya terbayang, Bu. Wajahnya dari tampilan ininya presentasinya. Iya, kreatif Bu, kreatif dari tampilannya tadi. Tadi saya sudah melihat yang ditampilkan kreatif. Jadi saya kebayang, oh seperti ini ya kekuatannya. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini untuk grupnya Bu Reni, Pak Romwell dengan Bu Feni ya. Ya, pertanyaan saya ke Pak Romwell. Hal baru apa yang Pak Rombel dapatkan setelah Bu Feni mempresentasikan hasil pemetaannya? Hal baru yang saya dengar dari Bu Feni, mereka itu bahasa Inggris itu merupakan bahasa wajib dalam pengajaran mereka di sekolah. Itu hal baru yang saya dengar. Oke, terima kasih Pak Rombel. Ya. Sekarang Bu Iswatun unmute, Bu. Yes, oke. Nah, setelah tadi Bapak Ibu mendengar temannya presentasi, kemudian saling berdiskusi dan memberi umpan balik, kira-kira rencana ke depan apa yang akan Bapak lakukan? Nah, ini saya berikan ke grupnya tadi, ada Pak Maman, kemudian ada Pak TR, dan ada siapa tadi satu lagi, Bu Boni ya? Iya, Bu Boni deh. Silahkan Bu Boni, kira-kira ke depannya setelah melihat tampilan rencana itu, apa ya yang akan Bu Boni lakukan ke depannya seperti itu? Oke, baik Bu, terima kasih. Setelah melihat tampilan-tampilan tadi, kalau untuk jangka pendeknya ini, kalau kita bicara tentang presentasi tadi, ada beberapa yang mau saya revisi. Dapat masukan tadi umpan balik dari bapak-bapak tadi berdua. Lalu ada satu pertanyaan sebenarnya Ibu dari kelompok kami, karena tadi ada sedikit perbedaan mungkin. Yang pertama ini adalah tentang ruang lingkupnya. Nah, apakah ruang lingkup ini hanya untuk sebatas yang mendukung kekuatan yang mendukung visi kita yang sudah kita tetapkan tadi, atau memang kekuatan untuk visi sekolah? Nah, itu dia. Jadi mungkin itu pertanyaannya gitu. Jadi saya ingin bertanyakan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Boni ya. Karena sekarang kita berbicara tentang visi atau murid impian kita, jadi yang Bapak Ibu gali adalah visi segala sesuatu kekuatan yang akan mendukung visi pribadi kita dulu. Saya ingin murid saya begini, berarti kira-kira aset apa, kekuatan apa yang dipunya gitu ya. Memang misalnya nih tadi dibilang misalnya, saya ingin mempunyai visi murid saya itu jujur misalnya ya. Kemudian di SDM di sekolah saya itu semuanya S3 misalnya gitu. Itu memang kekuatan, tetapi kan tidak berkaitan langsung dengan visi kita. Jadi Bapak Ibu benar-benar sekarang carilah kekuatan itu yang mendukung terhadap pencapaian visi Bapak Ibu.
Nah, nanti silahkan hasil diskusinya itu silahkan diubah sesuai atau tidak diubah juga tidak apa-apa, sesuai dengan masukan dari teman-teman gitu ya. Tapi jangan takut untuk berbeda. Berbeda itu indah kok. Ya, berbeda itu indah. Artinya kalau misalnya, kok punya Bu Boni nggak sama ya dengan punya Bu Feni, that's okay gitu. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan, tapi kita fokus pada kelebihannya. Nah, tugas setelah ini, setelah didiskusikan ini, silahkan Bapak Ibu yang kemarin di upload di Gallery Walk itu mau direvisi lebih bagus. Kalau misalnya, menurut saya ini sudah bagus nih, jadi nggak usah saya revisi lagi, silahkan. Kemudian upload tugas yang sekarang ini di 1.3A5. Ya, di 1.3A5, karena di sana nanti saya akan memberikan grade. Tapi kita lihat dulu ya, kita curi-curi dulu, grade-nya itu apa saja sih yang dinilai gitu ya. Nih, Bapak Ibu. Saya share dulu. Bentar saya. Supaya Bapak nanti bisa, ini kayaknya saya tampilannya kurang menarik nih. Akan saya buat tampilan yang lebih menarik lagi gitu ya. Oke, saya grade. Oke, di sini dia. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ibu. Oke. Bentar ya, silakan dibaca dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sok, silakan dicermati dulu. Masa ya Bun, topping bobanya ditambah topping mau kecil ini. Medium. Boleh. Loh. Oke, ini kalau di LMS Bapak Ibu nampak tidak? Grade-nya itu bahwa yang akan dinilai itu ini gitu, nampak nggak? Nampak Bu. Kelihatan Nampak, Bu, ya nampak Bu. Maksud saya di LMS Bapak Ibu bisa ngelihat ininya nggak, bahwa nanti kalau saya mengumpulkan tugas ini yang akan dinilai itu adalah ini gitu. Kelihatan Bu. Ada Bu. Iya, bisa Ada Bu, ya? ada Bu, ada, Oke. ada Bu, ada. Artinya ketika ada Bapak Ibu silahkan menyesuaikan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya.
Baik, nilai yang Bu. maksimal, gitu ya. Iya, Jadi Bu. misalnya yang pertama nih, untuk peristiwa itu mendapatkan nilai maksimal apabila kalimat yang digunakan jelas dan ekspresif. Jelas dan ekspresif. Sehingga pembaca bisa membayangkan peristiwa yang telah terjadi secara jelas. Tentu saja misalnya bentuknya dalam gambar, ya tulisannya jangan banyak-banyak gitu. Sehingga ketika melihat itu si yang membaca itu langsung sudah terbayang, wah ini kayaknya memang sekolah Pak Maman itu seperti ini kekuatannya, misalnya seperti itu, ya. Itu dilihat dari fact-nya. Kemudian dilihat dari feeling-nya, perasaannya, ketika melihat tampilan yang Bapak Ibu submit sebagai tugas ini bisa mengeksplorasi dan memperhatikan lebih lanjut emosi-emosi yang dirasakan. Jadi mungkin dengan tampilan warna yang ceria, dengan ini yang warna-warni, ketika seseorang melihat bisa langsung mendapatkan feeling yang bagus terhadap tampilan yang Bapak Ibu tampilkan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu mengenai findings-nya, yaitu pembelajarannya. Yang Bapak Ibu buat itu berhubungan antara pengalaman belajar dan materi, serta menunjukkan pemahaman Bapak Ibu terhadap visi guru penggerak ini. Lalu yang terakhir, penerapan ke depannya. Ya, penerapan ke depannya, bagaimana akan menerapkan itu sudah terbayang. Oh, kalau ini visinya begini, kekuatannya begini, oh berarti itu nanti. Nah, jadi silahkan benar-benar Bapak Ibu sesuatu yang ditulis itu tidak harus detail, karena detailnya kan sudah Bapak Ibu sampaikan di sini. Oke? Saya stop. Ya. Ya. Tidak usah pingin semua informasi itu ditampilkan dalam satu layar sehingga tulisannya kecil-kecil gitu ya. Tapi ketika melihat itu udah terbayang itu tadi, terbayang peristiwanya, terbayang perasaannya, ya, terbayang sesuatu yang barunya, kemudian terbayang, wah ini manfaatnya bagi kedepannya seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu. Silakan yang mau bertanya. Kapan terakhir, Bu? Jangan nanya kapan terakhir. Kapan mulai dikumpulkannya, Bu? Gitu dong, Pak Romel. Maaf, Bu. Kapan mulai ngumpul, Bu? Ya, saya itu cemas. Bentar Betul. dulu, saya itu cemas kalau begitu memperlihatkan ini terus wajah bapak-bapak itu kok kelihatan nggak ceria gitu loh. Feelingnya langsung berubah, aduh saya cemas. Saya masalahnya mata saya, mohon maaf Ibu, nggak bisa melihat layar lama-lama, jadi saya sering memalingkan. Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Yuk Bu Yanti tadi yang mau nanya ya, silakan Bu. Iya Bu, nah untuk hasil dari tugas ini kira-kira bebas dalam bentuk apapun Ibu, mungkin JPG atau file. Karena kalau yang di Gallery Walk kemarin kan dibatasi bentuknya suruh JPG ya. Tetapi kalau yang di 1.3.5 itu saya baca-baca, mungkin saya salah tapi Bapak silakan baca. Di situ tidak ditentukan bentuk filenya itu seperti apa gitu. Tetapi sebetulnya kalau suatu tampilan itu semakin efektif. Artinya kan detailnya udah kita bicarakan di sini nih gitu. Jadi menurut saya tidak terlalu detail tapi menggambarkan keempat yang diminta itu tadi. Oke? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Karena waktu kita sudah habis. Cukup ya? Pak Nardi mau nanya itu, Bu. Saya udah lihat itu di ininya sininya Pak Romel udah terbayang. Saya mau buat kayak seperti ini gitu. Kayaknya itu. Siap, Bu. Sudah terbayang. Kalau Pak Eko itu masih mikir dalam ini kayaknya.
Masih mikir dalam. Kalau Pak V kayaknya gitu. Saya sudah kumpul, Bu. Ya, artinya kalau Bapak Ibu melihat, yang kemarin saya buat juga sudah membayangkan itu sudah bagus. Tulisannya jangan kecil-kecil ya Bapak Ibu, lebih baik singkat, padat, tapi terbayang itu. Oke? Ya. Oke, Bapak Ibu, selamat meneruskan aktivitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Sama-sama.